Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam kegiatan teman kita, saudara kita, Ibu Nur Hikmah sebagai calon buruh penggerak. Dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian, teman kita akan membagikan pengalamannya tentang budaya positif, budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah ini. Jadi bersama-sama kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan atau pengalamannya dari CGP kita ini tentang budaya positif di sekolah. Dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian bahwa dengan adanya kegiatan CGP kali ini bisa memotivasi kita untuk lebih menerapkan apa yang disampaikan. Jadi harapan saya apa yang disampaikan oleh teman pengalamannya di CGP bisa kita terapkan dalam keseharian terhadap siswa kita, terhadap peserta didik yang ada di sekolah ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan saja pengalaman CGP kita tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita ini. Oke, silakan. Disiplin diri secara prinsip, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukurnya, yakni terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan dan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Adapun topik dalam sosialisasi aksi nyata saya ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, restitusi, di mana restitusi terdapat 5 posisi kontrol. Sebentar kita akan mengulasnya satu persatu. Yang keempat, restitusi dengan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi, ada 3 pertanyaan pemantik yang ketika selesai aksi nyata ini, selesai saya menjelaskan, maka Bapak Ibu akan tahu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita ke topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternalnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Adapun nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dikutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai. Menurut Diana Gosson 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, sejalan dengan kurikulum kita saat ini. Yakni yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Topik selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terlihat Bapak Ibu ya, di sini teori motivasi perilaku manusia ada dua motivasi ya, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kita lihat terlebih dahulu motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini motivasi. Biasa kita termotivasi untuk ikut CGP. Misalkan, oh saya mau ikut CGP supaya ikut KPPG dan langsung. Itu motivasi dari luar. Dan karena ada imbalannya ya. Kalau rajin nggak saya ke sekolah supaya dilihat Kak Guru telanu. Bagus. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Ya, di sini maksudnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita harus memiliki motivasi internal. Artinya motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Seperti halnya ketika saya mungkin belajar untuk pretest PPG contohnya, yang akan mendapatkan manfaatnya adalah saya sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Nah, baik, kita ke slide selanjutnya. Menurut Diana Gosson, ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya, orang yang memiliki motivasi perilaku ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan Pasar merupakan operator Dapodik. Ketika Pasar tidak menginput siswa ke dalam aplikasi Dapodik, apa yang akan terjadi? Tentunya ada
tetapi nah ini adalah motivasi paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, artinya bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan kemauannya, karena ada sebabnya, ada akibatnya kalau tidak dia lakukan. Perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas yang pertama tadi sebelumnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contohnya seorang siswa, saya mau Kak rajin menyapu supaya puji Kak guruku. Itu kan eksternal, motivasinya itu dia dari luar. Seandainya dari dalam dia tidak akan seperti itu, dia tidak mengharapkan imbalan. Mereka di mana mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi, Bapak Ibu sekalian, motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi dari dalam diri kita. Karena jika bukan kita yang akan memotivasi diri kita sendiri, kita tidak akan mencapai tujuan yang akan kita capai. Pertama, ini adalah 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberi, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid, anak atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sering terjadi ya Bapak Ibu, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita memberikan hukuman berdiri di depan karena tidak mengerjakan tugas, padahal itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan tugas yang diberikan. Kemudian contohnya lagi, ketika anak terlambat dalam masuk ke kelas, kita membiarkan dia pergi lari di keliling lapangan. Itu kan tidak ada sama sekali manfaatnya untuk anak ketika dia terlambat ke dalam kelas seperti itu. Itulah hukuman yang bersifat satu arah ya, dari pihak guru saja, sehingga siswa menerima apa saja yang diberikan oleh gurunya. Dan dulu saya masih sering menggunakan hal hukuman seperti ini, tetapi ketika mengikuti guru penggerak ternyata hukuman itu bersifat satu arah dan tidak adil untuk anak tersebut karena dapat menyakiti psikis murid ataupun fisiknya. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Di sini konsekuensi bentuknya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diberikan bila ada pelanggaran. Contohnya, membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, konsekuensi di sini contohnya ketika siswa belajar olahraga kemudian dia terlambat, maka hukuman yang
ketika dia terlambat di kelas, konsekuensinya itu dia harus terlambat sesuai menit yang dia terlambatkan. Misalkan dia terlambat ke kelas 10 menit, artinya dia harus keluar 10 menit lebih lambat saat dia istirahat. Itu sangat berhubungan ya, beda tadi dengan yang hubungan. Iya. Baik. Ya. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi konsekuensi di sini sebelumnya tadi dibahas tentang disepakati. Jadi kita membuat kesepakatan dengan siswa tentunya. Kalau terlambat kita tinggal lagi sekian menit sesuai jam terlambat, menitnya terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa itu penghargaan? Menurut Alfigor, Punisip by Murawat 1993, wawancara ACD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita memberikan anak sebuah penghargaan berupa barang, permen, uang, mungkin ya. Saya juga dulu sering seperti itu. Ternyata itu bisa jadi motivasi eksternal anak ketika dia melakukan sebuah kegiatan. Harus ada imbalannya. Kita sendiri yang ternyata ajarkan ke anak untuk melakukan sebuah tindakan yang mengharapkan imbalan. Itu namanya penghargaan. Penghargaan itu di sini ya tidak berupa barang sehingga anak tersebut tidak berharap. Ya, penghargaan di sini dapat berupa pujian. Wah, bagus nak, mantap sekali. Tingkatkan lagi seperti itu. Jadi ketika anak datang gurunya sudah tidak pegang hadiah, anaknya sudah tidak termotivasi untuk belajar. Seperti itu, sahabat-sahabat saya, guru hebat. Baik, langkah selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini restitusi menggunakan pendekatan yang ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari John Gottfried Wilhelm tentang solusi menang-menang. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi adalah
belajar mengapa harus keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Oh, ini waktu COVID dulu ya Ibu. Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang inilah yang disebut kita sebagai suatu keyakinan. Mengapa Bapak-bapak, ibu-ibu memakai helm? Menghindari apa Ibu? Jatuh. Melindungi kepala. Terus mengapa harus kita menggunakan? Iya betul, menghindari benturan ketika kita terjatuh dari motor. Itu merupakan sebuah keyakinan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini kita akan mempelajari tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga kegiatan curah seperti lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang tidak mengikat tetapi diyakini oleh siswa itu sendiri. Misalkan ketika peraturan ya, kalau peraturan itu kan terikat, itu dari sekolah. Misalkan peraturannya itu dilarang terlambat. Kita ganti kalimatnya menjadi disiplin. Jadi disiplin itu kita menjadikan sebuah keyakinan di dalam kelas, disiplin diri. Sehingga anak-anak tidak terikat dengan adanya peraturan. Karena anak-anak itu kayak kalau ada peraturan tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh terlambat, harus memakai sepatu berwarna hitam. Jadi kita ganti katanya dalam bentuk positif yaitu disiplin. Mengapa? Karena disiplin itu sudah termasuk dalam kalimat positif dan juga sudah menyinggung tentang tidak boleh terlambat, tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam seperti itu. Baik, restitusi 5 posisi kontrol. Seperti tadi ya, ini penghukum ya, contohnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi anak-anak mungkin akan tersakiti psikis maupun fisiknya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih mendalam lagi. Guru-guru menyerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering seperti itu. Awas perente, sebenarnya tidak boleh kita menggunakan kata-kata seperti itu. Tidak boleh. Biasa mungkinnya saya juga dulu sering seperti itu. Awas perente. Tapi sebenarnya kita salah ya. Di sini kamu selalu saja salah. Ini salah apa nak? Begini tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang juga nanti terlambat menulis. Kalau mentok itu selalu terakhir selesai. Tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Mereka fokus dengan pikirannya sendiri bahwa dialah yang benar, dialah di dalam kelas itu adalah kuasanya dia. Karena sebenarnya kita sebagai guru harus juga menjaga psikis dan fisiknya anak tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran dia tidak tertekan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan
diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu akan sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya kita kembalikan lagi anak-anak, bagaimana cara supaya anak-anak merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, mungkin ibu ini sudah capek, sudah ajarin begini, tapi tetap kamu begitu. Biasa kan Bapak Ibu ya, di dalam kelas itu ada siswa, biar berapa kali ditanya, tidak, tetap saja begitu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ternyata posisi pembuat merasa bersalah ini membuat mentalnya anak itu down, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ternyata posisi yang kedua ini membuat merasa bersalah itu kurang tepat Bapak Ibu sekaliannya untuk diterapkan kepada anak. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini mungkin kebanyakan menggunakan ini. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Biasa seperti itu ya. Tinggal dulu nak, bantu Pak nak. Jadi kita tuh seolah-olah menyuruh siswa itu dianggap sebagai teman. Supaya anak-anak mungkin tidak akrab. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Tapi ada ternyata hal negatifnya. Ini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka guru akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu adalah teman saya. Pasti anak-anak kecewa. Ibu begini, ibu sekarang tidak membantu. Yang murid akan merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kebanyakan siswa sekarang kalau bukan gurunya tidak mau domi, dia tidak mau goyang. Biar siapa suruh, kalau bukan guru wali kelasnya dia tidak mau goyang. Dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, seperti ini. Baik, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini kayak supervisor ini. Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan ada murid membuat kesalahan, misalkan ternyata dia menumpahkan air di dalam kelas. Apa itu yang menjadi begitu? Itu memantau. Apa itu konsekuensinya? Apa itu bikin? Memantau jadi saya di sini saya lihat begitu tak? Tidak menolong dia. Ya seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tapi ketika kita tidak memantau murid tersebut juga akan lepas kontrol ceritanya karena sudah tidak ada pemantau di atas, tidak ada di buku. Misalkan ada di dalam kelas duduk, terangin, sekalinya tidak ada, keluar nih. Itu posisi pemantau. Posisi kelima sebagai manajer. Ini adalah posisi terakhir ya. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau
dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sebagai manajer pasti akan berkata, apa yang kita yakini, yang ini akan dipertanyakan kembali tentang keyakinan kelasnya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, ketika kita memiliki siswa yang bermasalah, kita panggil, kita tanya, "Nak, ceritakan apa yang tadi kamu lakukan." Saya tahu ibu tahu pasti tahu melakukan ini karena memiliki alasan. Ibu juga pernah melakukannya. Kita harus menyamakan diri kita dulu dengan siswa. Ya, kemudian tanya lagi, tapi Nak, kira-kira keyakinan apa yang sudah kita langgar? Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan, kan misalkan terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, kita panggil muridnya. Ini punya saya masalah menggunakan manajer, ya. Kita panggil muridnya, ditanya kenapa terlambat. Misalkan terlambat dibangun. Kemudian ibu tahu pasti terlambat dibangun karena ada dikerjakan malam. Mungkin dapat mamanya atau dapat bapaknya atau kerja tugas sampainya tengah malam. Nah, kemudian kita tanyakan apa keyakinan yang telah kita buat. Mungkin dia akan menjawab ketika ia telah melanggar keyakinan disiplin karena sudah terlambat masuk ke dalam kelas. Kemudian ditanya lagi oleh anak, kita menanyakan lagi ke anak, "Nah, bisa tidak apa kira-kira apa solusi dari permasalahanmu ini?" Kita kasih lagi anak, apa kira-kira solusi yang dapat diberikan? Seperti itu. Ketika anak mengatakan, "Saya tidak akan terlambat lagi," kita tanyakan, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi, Nak? Nah, ketika dia menjawab, kita harus membuat dia, kamu harus memegang janjimu baik-baik agar tidak terlambat lagi. Itu merupakan pemecahan masalah di manajer. Jadi kita membuat anak menyadari apa kesalahannya, kemudian anak juga yang mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kita tes lagi ya 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama sebagai penghukum, konsekuensi, apalagi tadi itu ya, ini bukan ini. Baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, seperti ini tadi ya. Saya tadi sudah menggunakan segitiga restitusi pada contoh manajer. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak. Kita tanyakan, landas tindakan yang salah dulu. Kita landas dulu tindakan yang salahnya. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terus kita ini yang terakhir. Yang terakhir itu keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Seperti yang tadi yang saya jelaskan pada posisi manajer tersebut. Jadi banyak menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas telah tercapai di langkah 1 dan di tingkat langkah salah telah memvalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi kita menanyakan keyakinan anak tersebut. Misalkan dia berbuat salah, kita tanya, kira-kira kamu jadi apa? Apa kita sekolah ini untuk apa? Kalau untuk belajar, sebenarnya mainnya. Kita tanyakan keyakinannya anak, kita tanyakan tujuannya anak. Dia mau untuk apa? Di sini ada perubahan pada paradigma kegiatan kepalan tangan jalan itu. Di atas jalan itu detiknya. Jalan gitu. Iya, jalan. Ya. Berapa menit di situ kakak? Di sini ada kepalan tangannya, ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil. Coba ya Bapak Ibu. Coba kasar, coba bisa naik kemari.
Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit bahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat sekalian. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ibu guru silahkan ketika ada tanggapan atau masukan silahkan memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurbaya, silahkan. Saya ingin tanyakan apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Iya, untuk membangun budaya positif di sekolah. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid tentunya diawali dengan membentuk sebuah lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Dengan adanya kesepakatan kelas tadi, sebenarnya sebelum masuk materi harusnya kita mempelajari bagaimana cara membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak kita tidak merasa terikat akan peraturan yang ada selama ini. Misalkan rambutnya harus diwarna pirang, tidak boleh ya, tidak boleh pirang. Terus bagaimana sebenarnya supaya anak-anak itu memahami bahwa di lingkungan sekolah kita tidak boleh mewarnai rambut kita, tentunya dengan adanya keyakinan keras yang efektif membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Jadi ketika kita hanya berkata gunting nanti tapi tidak ada efeknya, maksudnya anak-anak cuma mendengarkan tapi tidak melakukan, tidak ada aksinya, tidak ada timbal baliknya. Nah, itulah pentingnya kita membuat sebuah keyakinan kelas, di mana anak-anak dapat meyakini apa yang mereka yakini seperti tadi yang dipraktekkan oleh kasar, apa yang mereka yakini itu mereka genggam kuat-kuat dan lindungi. Itulah sebenarnya fungsi dari keyakinan kelas. Seperti itu Ibu Bayan, terima kasih banyak. Baik, apakah iya? Silahkan Ibu Sakia. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik dalam membangun dan mengembangkan budaya sekolah yang berkarakter? Peran guru dalam membangun karakter siswa. Pertama, memberikan teladan. Kenapa kita guru harus memberikan teladan? Kalau guru siswa dilarang terlambat, baru gurunya terlambat, itu bukan teladan. Itu bukan teladan, itu kita memberikan contoh. Jadi bagaimana caranya tuh supaya siswa juga melihat itu sebagai teladannya. Itu adalah dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi atau penghargaan, tapi tidak boleh dalam bentuk barang. Ya, bisa dalam ujian atau kayak motivasi yang membangun tentunya. Yang ketiga, menyisipkan
pesan moral dalam setiap pembelajaran. Biasanya kita seorang guru mungkin lupa apa sih pesan moral yang akan kita lakukan setiap pembelajaran. Yang keempat itu jujur. Kita harus menerapkan perilaku jujur, bukan hanya kepada siswa, tapi kepada kita juga, kepada guru-guru juga. Kita harus membangun kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita, dengan orang tua siswa, sehingga terbentuk karakter siswa yang kita inginkan, yang berakhlak mulia seperti visi kita di dalam sekolah ini ya. Kemudian yang kelima, mengajarkan sopan santun. Nah di sini program kami itu adalah Mapatabe ya. Dengan adanya Mapatabe yang sudah mengakar sebagai kearifan lokal budaya kita, sudah termasuk kata tahu, si pakainya dan si pakalepi, sudah sangat mencerminkan profil Pancasila. Jadi ketika budaya Mapatabe ini kita kembangkan, kita akarkan kepada anak-anak, insya Allah sopan santun mereka akan terapkan. Kemudian yang keenam, menanamkan leadership, kepemimpinan anak. Jadi kita tidak boleh adanya independensi, artinya anak tidak boleh kayak bilang memimpin yang bisa jadi pemimpin. Semua anak bisa menjadi pemimpin. Yang ketujuh, menciptakan pengalaman inspiratif. Nah Bapak Ibu sekalian, sudahkah Anda menciptakan pengalaman inspiratif bagi anak-anak kalian agar mereka termotivasi untuk belajar? Karena di sekolah kita ini banyak ya SD putus, banyak mungkin kurang motivasi dari dalam dirinya, seperti itu. Kemudian 8, melakukan kegiatan literasi. Nah di sini dengan membangun kegiatan literasi, maka karakter murid juga akan selalu terkontrol. Seperti itu Bapak Ibu guru rekan sekalian. Baik, masih ada lagi pertanyaan selanjutnya. Ya silakan Ibu Nurina. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan? Ya, apa pentingnya budaya positif di lingkungan kita? Sangat amat penting ya Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya budaya positif, di atas dapat menumbuhkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli sama satu sama lain. Misalkan ketika ada lomba, ternyata karena kita sudah menciptakan sebuah budaya positif, orang tua maupun anak maupun murid dan rekan sejawat bersatu untuk mencapai tujuan dari lomba tersebut. Seperti itu. Mungkin masih ada yang lain.
Jangan banyak family. Jadi sebelum menuju ke berbagi pemahaman yang telah saya bagikan, yang setelah saya presentasikan, kita akan bermain tulis 5 posisi kontrol. Silakan bergabung Bapak Ibu guru sekalian. Kita apa itu? Ada juga harus buka 08 kali. Berapa kuis? 5. Ini ada kode, ada masukkan kodenya ya. Kodenya 476 233. Iya. Kuisis. 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 Masukkan nama. Boleh, nama Kak. Viviani. Baru mulai. Iya. Ya, baru satu baru Ibu Sakia yang masuk ya. Ya, sudah masuk. Ibu Sukma. Sudah Bu masuk. Erlina. Wah, enak sekali ya kalau sesuatu itu. Iya. Apa yang masuk? Oh, sudah ada kota itu sesuatu. Sudah masuk. Iya, sabar, masuk semua Becky. Iya, masuk semua Becky baru bisa mulai. Hah? Ini sesuai satu tidak sabar. Tidak penonton biasa, penonton foto anak. Masuk ke Masuk pintu Kak. Ya, masuk biasa. saya mami. Soal dua Iya, satu ya. Baik, sudah ada 6 orang ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul. Oh,
Bebasan kapan? Woi, Neni. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata asik sekali bermain games melalui online ya. Enak sekali seandainya sistem kita juga seperti ini. Iya, silahkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri berbagi pemahaman aksi nyata saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semak sebalik tahu dia. Hai, membuat keyakinan kelas. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita memasuki tahun ajaran baru di kelas 1,
tidur, belajar. Tidak boleh makan. Tidak boleh apa lagi? Nah, itu. Tidak boleh apa, Nak? Tidak boleh bermain-main. Yang kelima adalah saling
banyak. 13 menit lumayan.